Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Raitan sebagai pengisi suara episode 42 TSYK 40. Selamat mendengarkan semuanya. Dimension Dinata. Dari mana? Sahut Dinata melihat Maria baru saja pulang dengan raut wajah kesal. Arisan. Alasan Maria acuh. Maria melangkah melewati tubuh Dinata yang tertunduk di sofa ruang tamu. Jangan mengambil tindakan yang akan membahayakan banyak orang, seru Dinata. Maria menghentikan langkahnya kemudian berbalik menatap nyalang Dinata. Kamu sekarang berada di pihak anak harammu itu. Maria menanggapi dengan marah. Aku tidak ada di pihak siapa-siapa. Tapi ingat, dia punya tameng sekarang. Teriak Dinata memperingati. Tameng katamu. Kau tidak tahu aja tuh anak kalau sialanmu itu hanya dianggap sampah oleh Daniel. Dia tidak memiliki siapa-siapa. Kamu saja jijik sama dia, apalagi seorang Daniel. Mrs. Maria. Dinata mengepal erat tangannya. Matanya sudah memerah akibat sindiran Maria yang tepat sasaran. Yah, ibu! Panggil seorang gadis yang baru saja turun dari tangga dengan suara lirih. Kedua pasangan parubaya itu menoleh. Kakak baru saja mengirim pesan. Minggu depan dia akan balik ke Indonesia. Ucap Maura tak sengaja terbata, namun melengking gembira di akhir kalimatnya. What? Ukik Maria girang. Dinata juga menyunjukkan senyum mendengarnya. Syukurlah dia ada kabar, ucap Dinata, kemudian beranjak menuju ruang kerjanya. Maura menuruni tangga dengan berlari kemudian menubruk tubuh Maria. Mereka berpelukan sambil melompat-lompat kesenangan. Yeay, jadi besar prasetyo yang sesungguhnya kita, ukik Maria. Akhirnya, seru Maura. Tapi Bu, Kak Daniel belum menggeser posisi Kak Mauren kan? Ucap Maura mengingat kejadian beberapa hari lalu saat perayaan ulang tahun perusahaan Dinata. Mana mungkin, Daniel tidak akan terpincut sama anak jalang itu. Kau tahu sendiri gimana tubuhnya yang penuh luka. Pasti Daniel jijik lah, ucap Maria tersenyum licik. Saya hanya omong hidung belang aja yang mau sama Alicia, tambah Maura. Tawa keduanya menggelegar. Dinatanya bisa geleng-geleng kepala di ruangannya, mendengar tawa istri dan putri keduanya yang seolah baru saja mendengar dapat hadiah lotre. Hari ini mungkin aku gagal, tapi tunggu saja, aku akan menjualmu sebentar lagi. Dan aku bisa membeli tas limited edition keluaran baru merek Hermes. Batin Maria menampilkan senyum licik. Ya, Maria harus menelan kecewa akibat gagal menjalankan aksinya, karena tiba-tiba istri pertama pria gempal itu mempergoki mereka. Maria langsung kabur setelah melimpahkan semua pada Alicia. Maria menuduh bahwa Alicia lah yang menggoda pria gempal itu. Alhasil, Alicia mendapat jambakan rambut dan makian dari istri pria gempal itu di muka umum. Jika Maria kecewa, berbeda dengan Alicia yang merasa senang. Meski dianiaya dan dipermalukan depan umum, walau tak memiliki kesalahan, namun Alicia bersyukur. Karena dengan demikian, Alicia tak jadi menikah dengan pria gempal yang memiliki banyak istri simpanan itu. Sementara di Mansion Prasetyo, ada apa dengan Tuan Muda? Menyalip saat Dr. Rahmat selesai memeriksa ke seluruh tubuh Daniel. Ya, Dr. Rahmat bukan hanya memeriksa data Tuan Daniel yang katanya kadang ruam, berdetak tak beraturan cepat, kadang normal. Namun Dr. Rahmat malah memeriksa semua tubuh Daniel, dari kepala, fungsi otak, mata, pendengaran, hati, jantung, dan aliran darahnya. Dr. Rahmat menghela nafas panjang, kemudian menggelengkan kepala kecil dengan raut muka sedih. Apa aku memiliki penyakit mematikan? Tebak Daniel takut-takut. Bukan menjawab, Dr. Rahmat malah menepuk-nepuk pundak Daniel lembut. Yang sabar bro, ucap Rahmat masih dengan raut wajah sedihnya. Apa penyakit Tuan separah itu? Tanya Ali dengan suara tercekat. Sungguh, Ali tak siap mendengar kabar penyakit parah tuannya. Ya, ia akan mati secepat, ucap Rahmat tak seperti formal ala kedokteran saat berdiagnosa penyakit pasien. Dua bola mata Daniel seolah ingin melompat keluar saat mendengar ucapan Dr. Rahmat. Begitu juga dengan Ali. Gue gak mau mati. Ali siapkan penerbangan. Gue akan berobat di sini. Tawa menggelenggar Rahmat memotong ucapan Daniel yang sudah gemetar takut. Rahmat sampai membelang perutnya yang sakit akibat tertawa. Melihat ekspresi ketakutan Daniel dan ekspresi shock Ali atas diagnosa bohongnya. Aduh perutku, aduh pipiku, ucap Rahmat di sela-sela tawanya. Tangannya bergantian memegang perut dan pipinya yang kebas akibat kerasnya Rahmat tertawa. Lo akan cepat mati kalau lo gak bisa ngontrol emosi lo dan tak jujur pada perasaan lo, saut Rahmat setelah menegerakan tawanya. Puk,
Dua bantal bersarang di muka bahagia Rahmat yang memerah dan air mata berair akibat tawanya. Bukannya marah, Rahmat malah melanjutkan tawanya. Sialan lo, umpan Daniel. Ali, bagaimana kabar suku pedalaman Papua? Apa mereka masih membutuhkan daging segar? Ucap Daniel penuh isyarat. Mereka tak pernah puas dengan daging tuan. Mereka pasti akan bersujud jika kita membawakan daging segar seorang dokter di hadapan mereka. Jawab Ali tersenyum penuh hati. Sementara Rahmat yang baru sadar sedang berhadapan dengan siapa, menelan ludah susah payah. Hei, kenapa jadi setegang ini? Saut Rahmat. Rahmat hanya bisa nyengir melihat mata Daniel yang siap memangsanya. Gawat, batin Rahmat. Jadi, bisa kita memulai pemeriksaan selanjutnya? Tawar Rahmat menghindari tatapan tajam Daniel. Pemeriksaan selanjutnya? Tanya Daniel memastikan. Ya, melihat dari keseluruhan pemeriksaan tidak ada pada pandanganmu, kecuali kecapean tentu saja. Namun kenapa dadamu bisa mengalami perubahan detak meski kau tak habis berlari? Jelas Rahmat. Beruntung, Daniel mengangguk-anggukkan kepala membenarkan kata dokter Rahmat ini. Jadi, Daniel menjelaskan apa yang dialami belakangan ini. Bahwa belakangan ini Daniel selalu gelisah dan itu membuat dadanya sedikit terasa ruam. Namun tak tahu apa yang sedang mengganggu pikirannya hingga ia merasa kegelisahan terus-menerus. Apalagi kegelisahan itu tiba-tiba akan terjadi jika Alicia tak berada di jangkauannya. Daniel selalu ingin melihat Alicia. Lelah dan pusingnya akan hilang jika Alicia berada dekatnya. Juga karena mengerjai Alicia sudah menjadi hiburan paling menarik bagi Daniel. Apalagi jika membuat istri kecilnya itu berada dalam pikirannya, iya atau tidak. Namun sebenarnya, pilihan itu hanya ada ide dan oke. Daniel sangat menikmati peran arogannya jika bersama Alicia. Rahmat menggeleng-geleng kepala mendengar penuturan tuan sekaligus sahabatnya itu. Urusan kalian sama menindas orang jago, giliran rasa diri ini gak peka. Umam, Rahmat, itu sebuah kenyamanan. Saut Ali spontan. Yah, ucap Rahmat membenarkan. Sedangkan Daniel menaikkan sebelah alisnya. Bola matanya kesana kemari bergantian melihat Ali yang berada di depan ranjang dan Rahmat di samping ranjang. Mungkin Tuan sudah mencintai nyonya muda, ucap Ali pelan, agak takut dengan keputusannya. Cih, mana mungkin saya mencintai gadis menyedihkan sepertinya? Tidak, sangat Daniel. Emang apa tanda-tandanya jika sedang jatuh cinta? Dan Daniel kemudian setelah beberapa saat terdiam, selalu ingin berdekatan dengan seseorang itu, dan bahkan mendengar namanya saja bisa membuat hati kita jadi bahagia, ucap Rahmat sekenanya. Oh, kalau begitu aku sangat membencinya. Cepat mendengar namanya itu sudah membuatku marah. Meski aku memang ingin melihat dia terus, ucap Daniel menggantung. Karena aku suka melihat wajah pucatnya itu ketakutan. Lanjut Daniel dengan suara tawa di belakang kalimatnya. Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.